Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada suri teladan yang baik pada diri Rasulullah. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka orang-orang yang mengharap rahmat Allah, ridha Allah, itu pada hari akhir nanti kelak. Ini Al-Quran surah Al-Ahzab. Ikhwan fillah rahimakumullah, kenapa Rasul harus jadi teladan bagi kita? Ini perlu kita selidiki. Kenapa Al-Quran harus meneladani Rasulullah SAW? Begini, setelah 3 tahun berdakwah, Rasul itu bersembunyi, ngumpet, ibadah ngumpet, berdakwah ngumpet, 3 tahun lamanya. Setelah 3 tahun lepas, pengikutnya 39 orang, baru ada perintah dari Allah, fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Muhammad, sampaikan dakwahmu itu, sampaikan apa yang diperintahkan kepadamu, ajaran itu dengan terang-terangan, dengan terbuka, wa'arid 'anil musyrikin, dan kau harus berpaling orang musyrik, jangan terlibat dengan kemusyrikan. Al-Ahzab ayat 94. Lalu wa andir asyiratakal aqrabin, dan beri peringatan juga kaum kerabatmu, saudara terdekatmu, kasih tahu mereka itu. Dan perintah ini sangat berat. Harus memberitahu orang-orang yang berpendang dan ada di keluarga. Tapi karena perintah Allah, maka Nabi berusaha melaksanakannya sampai akhirnya terkumpul keluarga besar Rasulullah khususnya di sebuah bukit di Sofa, kumpul berbagai kelompok kabilah. Kemudian Nabi mulai naik di atas bukit Sofa dan beliau bertanya begini, Aro'aitum, menurut kalian bagaimana? Lau akhbartukum, andaikan aku kalian beritahu, andaikan aku kalian kasih kabar, anna khailan takhruju min safi hadzal jabal, bahwa ada kuda dalam ceritain pasukan musuh yang keluar dari balik gunung ini, turidu an tugiru alaikum, dan kuda itu, pasukan itu akan mengubah kalian, akan menyerang kalian semua. Akuntum musadiqi, kalian akan percaya? Apa jawaban orang musyrik ketika itu, orang-orang jahiliyah ketika itu? Kata mereka, na'am, ya, saya percaya, saya yakin. Kenapa? Majarabna illa sidqon, sebab kami belum pernah mendengar dan melihat kalau Anda itu adalah berdusta. Kami percaya 100%. Ini pengakuan umum orang-orang yang belum masuk Islam, bahwa Muhammad itu memang jujur, Muhammad itu orang baik. Makanya ada istilah Al-Amin. Itu tidak ada yang lain kecuali hanya Muhammad Rasulullah SAW. Maka ada cerita menarik, orang orientalis itu bukan muslim, itu banyak cerita-cerita mereka tentang keagungan Rasulullah. Contoh yang terakhir lah, yang paling ini, siapa? Michael Hart. Dia seorang ahli sejarah, seorang ilmuwan astrofisika Amerika Serikat. Dia bekerja sebagai guru besar astronomi dan fisika di Universitas Maryland. Juga dia adalah bekerja di NASA.
Kalau di kita 8, LIPI, Lembaga Riset Ilmu Pengetahuan Pemerintahan Amerika Serikat, dan dia bertanggung jawab atas program penelitian luar angkasa. Itu Michael Hart. Kemudian dia menulis buku. Nah, itu terbit tahun 1978. Dan ternyata begitu terbit buku ini mencengangkan seluruh dunia. Kenapa? Alasannya bahwa buku itu bercerita tentang 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, dan dia menempatkan Muhammad di atas tokoh yang lain. Barat gempar waktu itu. Ngapain Muhammad kok jadi tokoh istimewa? Maka akhirnya diadakan rapat umum, kuliah umum, muncul berbagai pertanyaan yang intinya kenapa Muhammad ditempatkan sebagai tokoh paling istimewa. Tiga Newton dan sebagainya. Sebagaimana kita senang banget kepada tokoh tertentu. Kenapa Muhammad? Maka alasannya begini dia. Pertama, ada 5 alasan. Kenapa Muhammad itu ditempatkan sebagai tokoh yang istimewa? Kata dia, Muhammad itu semasa hidupnya tidak pernah terlibat dengan kekonyolan sistem sosial jahiliyah ketika itu. Dia belum pernah berbohong, walaupun cuma sekali. Dia balik bertanya, tokoh mana yang tidak berbohong? Tokoh politik mana? Kalau politik yang nggak berbohong, mereka dia. Yang kedua, dia juga apa? Dia tidak pernah menipu, tidak pernah berzina, dan tidak pernah maksiat. Itu selama hidupnya bergabung dengan masa jahiliyahnya. Yang kedua, satu-satunya orang di muka bumi ini yang berhasil memadukan antara agama dan sekuler cuman Muhammad. Tokoh dunia lain mana? Nggak ada. Dan hanya Muhammad satu-satunya tokoh yang bisa memadukan itu. Dan yang ketiga, Muhammad mampu membawa bangsa Arab dari yang terbelakang menjadi yang berperadaban. Dan tidak bisa dilakukan oleh tokoh manapun. Sampai ada lebih dari 5 alasan. Ini 3 diantaranya. Sehingga buku ini menjadi gempar dan Barat bungkam semua. Nah, yang jadi masalah adalah jika orang kafir yang mereka adalah non-muslim mengakui keagungan Muhammad Rasulullah, bagaimana dengan kaum muslimin sendiri? Alangkah buruknya mereka yang mengaku umat kaum muslimin, umat Islam, mencintai Rasulullah, tapi ternyata mereka lah merendahkannya. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Hanya Rasulullah uswah itu, teladan itu, bukan yang lain. Bukan barat, bukan timur, bukan utara. Emang Ustaz nggak boleh memuliakan tokoh yang lain? Ada yang tokoh politik, tokoh agama, sah selama mereka itu adalah tidak menyimpang. Tapi nggak boleh mendewakan itu. Muhammad sampai terciptakan. Makanya para imam madhab itu memberi fatwa. Ini imam madhab nih, kalau yang fanatik ini, fanatik ketokohan sampai sakral. Para imam madhab, lihat Imam Syafi'i saja. Idza wajadtum fi kitabi yukhalifu kitab Allah wa khabar Rasul. Jika kalian dapatkan dalam kitabku menyalahi Allah dan Rasul, menyalahi Al-Quran dan sunnah Nabi, patruku kauli, tinggalkan fatwaku. Tinggalkan fatwaku. Fadribu biqauli, tinggalkan. Buang itu. Itu kata Imam Syafi'i. Begitu juga dengan imam-imam yang. Kenapa? Sebab hanya Rasulullah yang patut diteladani, bukan yang lain. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.